Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, kami dari kelompok 6 akan membahas salah satu materi dari mata kuliah manajemen operasi lanjutan, yaitu Green Operation, dengan salah satu studi kasus yang kami ambil dengan judul dampak PLTU batubara. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu ada Rayla Dwantara Sukma yang berperan sebagai pemerintah, kemudian ada Feby Rizky Anda Putri sebagai direktur, Anastasia Lavia Aprilianti sebagai petani, kemudian ada Fresha Dara Ramatika sebagai karyawan dari PLTU, Salvira Inggaris Larasati sebagai masyarakat, dan saya sendiri, Alisa Kotranada Rozana, sebagai host yang akan memandu podcast kali ini. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di podcast kali ini, kami dari kelompok 6 akan membahas tentang salah satu materi dari manajemen operasi lanjutan, yaitu Green Operation dengan studi analisis dampak PLTU batubara. Langsung saja, selamat datang Ibu Direktur, yaitu Ibu Feby. Saya akan menanyakan bagaimana polusi dari PLTU ini kok semakin meresahkan masyarakat. Bagaimana tanggapan dari Ibu Direktur? Ya ini kan batubara itu kan juga salah satu kebutuhan masyarakat. Nah, di samping itu juga PLTU batubara ini bisa menyediakan listrik dengan harga yang ekonomis sehingga bisa dijangkau oleh masyarakat. Jadi karena memang menjadi kebutuhan ya Bu. Kemudian apakah PLTU ini tidak memikirkan kesehatan masyarakat yang berdampak langsung? Bagaimanapun juga batubara itu sudah menjadi hal yang utama gitu ya agar listrik itu bisa digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Tapi juga PLTU itu akan tetap memikirkan agar dampak yang dialami oleh masyarakat dengan adanya pencemaran air dan udara itu bisa menjadi minim gitu atau sedikit itu kerugian yang dialami oleh mereka. Baik, karena saya bukan dari masyarakat sekitar yang ada di sekitar PLTU, memangnya tuh dampak apa saja sih yang dirasakan masyarakat sekitar, dampak secara langsung yang dirasakan oleh masyarakat sekitar tuh seperti apa? Dampaknya itu mungkin pencemaran air sama pencemaran udara itu. Oh, berarti pencemaran udara dan pencemaran air. Kemudian saya akan bertanya kepada Bu Salvira mengenai dampak yang dirasakan warga sekitar PLTU. Apakah hanya dampak seperti pencemaran? Tidak, Mbak. Untuk ini bagi saya sebagai masyarakat kecil itu banyak sekali dampak yang mengganggu masyarakat, seperti hancurnya bentang alam yang bisa mengakibatkan banjir. Nah, di sekitar lingkungan kami itu jika area tambaknya itu resah atau sudah masuk ke musim hujan, maka akan langsung kebanjiran di sekitaran lingkungan kami. Oh, jadi gitu. Mungkin ada dampak atau kerugian yang lain yang dirasakan Ibu sebagai masyarakat sekitar? Kalau dampak yang secara langsung sih, ya ada pencemaran udara itu ya sih Mbak, kayak seperti udah tercemar udara yang hampir setiap hari kami hirup. Tetapi kami juga rentan terkena asma karena gangguan kesehatan yang lain seperti itu. Sama seperti mungkin dari pihak nelayan atau petani di daerah sekitar kami juga, mereka juga berdampak dari usaha PLTU ini. Oh, baik. Berarti itu keluhan yang dirasakan oleh masyarakat setempat ya. Sekarang saya kan
ganti nih, gimana tanggapan dari salah satu perwakilan petani yang katanya itu juga berdampak langsung dengan adanya PLTU batubara? Bagaimana ya Bu? Kami ini kan termasuk pekerja kecil. Jadi dampaknya kalau dari sisi nelayan ya itu ikannya kan banyak yang mati karena apa? Airnya itu kan tercemar limbah cair dari proses batu bara ini. Nah, kalau dari sisi petani ya lebih ke kehilangan pekerjaan mereka sih karena sebenarnya lahan mereka itu kan yang seharusnya mereka buat untuk bekerja, mencari nafkah, itu dikuasai sama pemerintah untuk PLTU ini. Jadi ya kaum seperti kita ini yang merasa dirugikan karena apa? Yaitu banyaknya pekerjaan kami yang termasuk pekerjaan utama ya, itu malah dirampas seperti itu. Mungkin dari pemerintah, gimana tanggapan setelah mendengar suara rakyat kecil dan salah satu perwakilan yang kami datangkan, yaitu salah satu perwakilan petani yang secara langsung itu berdampak dengan adanya batubara ini? Oke, kalau saya pribadi sini kan balik lagi, semakin lama ini penduduk Indonesia juga semakin bertambah. Nah, tapi saat ini listrik yang digunakan itu masih mengandalkan dari batu bara. Jadi ya sebenarnya ini juga termasuk buat kebutuhan masyarakat sekitar dan masyarakat Indonesia. Termasuk juga masyarakat kecil yang terkena dampaknya secara langsung ini, jelas mereka membutuhkan listrik itu sendiri, tetapi bedanya kalau di masyarakat sekitar ini juga mendapatkan dampak yang buruk, seperti itu. Oke, baik. Dari beberapa dampak negatif tersebut, menurut Ibu Salvira sebagai perwakilan masyarakat sekitar, dampak apa nih yang paling buruk dari beberapa dampak tadi? Menurut saya sih dampak paling buruk dari masyarakat yang sejauh ini pernah terjadi itu kematian ya, Mbak. Karena adanya dari zat beracun yang pembakaran batu bara lakukan. Jadi masyarakat terkena gangguan kesehatan yang di ujungnya akan menyebabkan kematian, seperti itu. Kemudian gimana nih Bu, Ibu Feby sebagai Direktur PLTU? Mungkin ada respon yang dapat disampaikan terkait dampak-dampak negatif tersebut. Kemudian apakah mungkin PLTU Indonesia itu dapat dihentikan dan mempunyai energi-energi yang terbarukan untuk pembangkit listrik? Ya, saya di sini sebagai Direktur PLTU juga tentunya prihatin gitu ya, dan memperhatikan dampak negatif yang dialami oleh masyarakat sekitar, kemudian petani dan orang lain yang merasa dirugikan gitu adanya PLTU batubara ini. Namun untuk memberhentikan operasional PLTU batubara ini juga banyak pertimbangan gitu, nggak bisa kita asal menghentikan operasional ini gitu, mengingat listrik dengan harga yang terjangkau gitu ya, cukup ekonomis yang masih dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia hingga saat ini. Tapi di sini juga saya sebagai direktur akan menampung keluh kesah dari pihak yang merasa dirugikan gitu oleh dampak langsung dari batubara ini. Dengan harapan ya dapat menemukan solusi atau minimalisir kekurangan atau dampak negatif yang dialami oleh masyarakat sekitar, seperti itu sih. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Semoga kita dapat menemukan titik terang dari permasalahan ini. Kemudian dari Ibu Fresya, sebagai perwakilan karyawan dari PLTU Batubara ini, mungkin ada yang ingin disampaikan? Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya sebagai karyawan PLTU juga turut memperhatikan dampak-dampak negatif yang timbul karena kegiatan operasional dari PLTU ini sendiri. Namun dari adanya PLTU ini tentunya juga telah membantu membuka lapangan pekerjaan, sehingga saya mewakili para karyawan juga merasakan dampak positif dari adanya PLTU ini. Jadi kalau tiba-tiba PLTU ini ditutup, itu nanti juga akan menambah tingkat pengangguran yang ada di Indonesia.
Maka dari itu, harapan saya mewakili karyawan yang lain, yaitu PLTU ini tidak ditutup. Namun mungkin pemerintah dan direktur bisa menemukan solusi yang terbaik untuk menanggulangi dampak-dampak negatif dari adanya operasi PLTU ini sendiri. Seperti itu dari Baik, itu tanggapannya ya. Ternyata dari pihak karyawan juga masih berharap PLTU ini tidak meminimumkan kegiatan atau bahkan menutup PLTU, yang tentunya bertentangan dengan harapan dari para petani dan nelayan seperti itu. Mungkin ada tanggapan dari perwakilan petani dan nelayan? Iya, Bu. Saya sendiri tahu jika PLTU ini diberhentikan atau ditutup itu kan akan menambah tingkat pengangguran dikarenakan banyaknya karyawan yang kehilangan pekerjaan mereka. Namun bagaimana kami para nelayan dan petani itu kan juga sama, sebelumnya sudah memiliki pekerjaan, namun secara tidak langsung akan kehilangan pekerjaan kami atau kami itu terancam seperti itu karena efek dari kegiatan operasional PLTU ini yang telah mencemari wilayah kami seperti itu. Oke, baik. Jadi seperti itu dari sisi nelayan dan petani ya. Mungkin dari pihak pemerintah bisa menanggapi setelah mengetahui tanggapan-tanggapan dari masyarakat sekitar, kemudian juga tanggapan dari salah satu perwakilan dari petani. Bagaimana tanggapan dari pemerintah? Oke, baik. Tentunya kami dari pihak pemerintah ini kan juga memperhatikan kalau ini kan merupakan salah satu kebutuhan utama dari masyarakat sekitar dan masyarakat Indonesia. Di samping itu juga ada masyarakat yang dirugikan dari kegiatan operasional PLTU tersebut. Bagaimana jika PLTU ini nanti dihentikan dan harga itu bakalan naik? Itu juga nantinya masyarakat bakal menjadi kesusahan atau mengonplain kembali hal-hal tersebut. Karena mahalnya listrik tersebut itu kan juga mengganggu untuk perekonomian. Jadi terkait masalah ini itu harapan saya dapat menemukan solusi terbaik yang tidak merugikan terhadap masyarakat sekitar PLTU Batubara tersebut. Waduh, tentunya saya juga sebagai masyarakat Indonesia juga mengharapkan harga listrik yang tetap ekonomis ya, Bu. Kemudian dari Ibu Direktur mungkin ada respon? Kalau dari saya kan memang perlu ya pertimbangan yang cukup matang. Karena jika ada suatu perusahaan yang beroperasi itu tentu tidak hanya dampak positif aja gitu loh, tapi ada dampak negatifnya juga. Kayak gitu sih. Iya, benar sekali ya, Bu. Sekarang kita harus fokus untuk mencari solusi dari dampak negatif ini, karena imbasnya memang sangat merugikan masyarakat sekitar. Ya, saya setuju sih seperti itu. Ya, saya dari perwakilan petani juga setuju. Memang sangat perlu diperhatikan sih dampak negatif seperti pencemaran limbah sampai pada perampasan lahan kami selama ini. Agar apa ya? Agar kami sebagai rakyat itu yang bergantung pada alam juga merasa diperhatikan seperti itu. Saya sebagai perwakilan dari semua masyarakat kecil di lingkungan penggalian batu bara ini, sebelumnya saya minta maaf kepada Ibu Direktur dan perwakilan dari pihak pemerintah. Yang saya tanyakan di sini, apabila PLTU ini terus beroperasi dan juga bahkan dari pihak pemerintah juga sepertinya sih tidak berencana untuk menutupnya dan akan terus menambah PLTU yang baru nih. Nah, jika itu benar-benar terjadi, bagaimana jika bertambah korban kematian di lingkungan sekitar kami? Apakah hal tersebut itu juga tidak penting bagi pihak pemerintah dan bagi direktur pihak PLTU ini? Oke, saya juga tahu hal itu sih. Tapi makanya itu saya ada di sini itu juga untuk mendengarkan suara rakyat nih terkait keluhan tersebut. Nah, dengan rencana penambahan PLTU nantinya, itu masih kami pertimbangkan lagi bagaimana ke depannya. Walaupun ternyata memang tetap harus ada PLTU baru, saya dari pihak pemerintah juga
pasti sudah memperhatikan kok resiko terburuknya itu apa terhadap masyarakat tersebut, masyarakat sekitar yang berimbas langsung gitu. Jadi resiko yang akan dihadapi juga kita akan tetap meminimalisirkan tersebut. Seperti itu. Ya, saya sebagai petani juga minta tolong untuk dipertimbangkan lagi ya, Bu. Karena apa? Karena jika kedepannya nanti akan tetap menambah PLTU-PLTU yang baru, bagaimana kami? Kami sebagai nelayan, petani yang kehilangan kerjaan kami. Lalu juga kan itu ada polusi udara ya, yang mengandung zat beracun. Nah, itu juga sehari-hari itu terhidup oleh keluarga kami, yang mana mengganggu kesehatan kami seperti itu. Jadi tolong dipertimbangkan dengan baik ya, Bu. Oke, baik. Pasti untuk itu selalu dipertimbangkan dan selalu dipikirkan oleh pihak pemerintah. Tapi lalu jika pembatasan adanya PLTU ini, namun harga listrik akan melonjak tinggi, apakah masyarakat yang di bawah itu juga bakalan menerima jika harga listrik ini semakin meningkat karena adanya pembatasan PLTU tersebut dengan cara meminimalisir penggunaan batubara itu? Tentunya kami sebagai masyarakat juga akan sulit menerima kenaikan harga dari listrik yang biasanya kami gunakan sehari-hari. Tapi untuk kembali lagi, listrik dengan harga yang ekonomis juga menjadi kebutuhan kami sehari-hari. Tetapi harapan kami juga berharap PLTU ini terus beroperasi, tetapi tidak berdampak negatif bagi lingkungan kami sekitar ini, tidak hanya mementingkan pihak perusahaan PLTU saja. Oke, semakin sengit perdebatan antara pemerintah dan juga masyarakat. Mungkin dari Ibu Direktur ada tanggapan? Sebelumnya juga di sini saya mohon maaf ya untuk masyarakat atau yang pihak terkena imbasnya gitu akan dampak dari batubara ini. Tapi di sini kami tidak hanya mementingkan perusahaan saja gitu, tidak sepenuhnya mementingkan kepentingan perusahaan karena apa di sini kan kami PLTU batubara itu kan menghasilkan listrik gitu. Nah, listrik ini pun juga bisa digunakan oleh masyarakat sekitar, enggak hanya kita gunakan dari pihak perusahaan aja gitu. Jadi adanya PLTU batubara ini juga bermanfaat gitu bagi masyarakat Indonesia. Makanya di sini saya juga akan menampung saran dari pihak masyarakat sekitar maupun dari para nelayan dan juga petani yang merasa dirugikan gitu akan adanya PLTU batubara ini. Tetapi sampai saat ini pun kami masyarakat sekitar tidak pernah menerima progres yang membaik dari pihak PLTU tersebut. Iya, karena hal seperti ini tuh susah ya untuk mencari jalan keluarnya. Karena jalan atau tidaknya PLTU batubara ini juga akan tetap merugikan gitu bagi warga Indonesia maupun bagi warga setempat seperti itu. Oke, baik. Kita sebagai masyarakat Indonesia tetap akan menunggu tindakan apa yang dilakukan pihak PLTU maupun dari pihak pemerintah agar meminimalisir jumlah kematian dini karena polusi udara. Karena memang sejauh ini polusi ini menjadi pemicu kematian yang cukup luar biasa. Semoga tidak lama lagi kita mendapat kabar yang bisa menenangkan hati agar masyarakat itu masyarakat yang berdampak hidup dengan udara yang segar. Sekian podcast dari kelompok 6. Apabila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.